Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan. Setelah makamnya dilebarkan, ditambahi karena kemarin sempit, kok warganya banyak yang meninggal. Intinya ajal itu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah tiba, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan. Maka kalau sesudah makamnya dilebarkan, berarti itu melebarkannya tepat waktu. Iya. Bayangkan kalau ada yang meninggal tapi makamnya belum ada, kan repot. Ya. Jadi, ya, jadi itu apa namanya, tidak bisa dikaitkan kalau ada makam terus banyak yang meninggal. Tidak ada makam pun kalau saatnya meninggal akan meninggal. Jadi tidak ada kaitannya karena ada makam, makamnya luas, selalu yang meninggal banyak. Bahkan di kemarin saya cukur, di tukang cukur itu cerita kalau di kampungnya baru banyak orang yang meninggal. Di situ juga tidak ada pelebaran makam, tapi juga banyak orang yang meninggal. Jadi tidak ada hubungannya banyaknya orang meninggal dengan pelebaran makam. Intinya bab masalah kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada hubungan sebab akibat. Kalau mau mengaitkan hubungan sebab akibat, itu kaitkanlah hubungan secara ilmiah. Nah, kenapa banyak yang meninggal? Karena sakit atau ada wabah. Nah, maka ini tidak mengapa. Ini namanya hubungan sebab akibat. Banyak orang yang meninggal karena ada wabah TBC misalnya, atau wabah dulu apa itu? COVID misalnya. Tetapi kalau dihubungkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibat, maka hal yang semacam ini tidak sepantasnya untuk kita lakukan. Karena prinsipnya hidup mati itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bahkan orang yang mati itu sendiri tidak tahu kapan jadwalnya mati. Kemarin di berita di Purworejo ada sejumlah guru kecelakaan satu mobil. Ya, ketabrak truk ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan menerima amal ibadah mereka semua. Yakin tidak kalau guru-guru itu saat itu tidak tahu kalau akan mati sebentar lagi? Tidak tahu. Jadi yang mau meninggal pun tidak tahu kapan jadwalnya meninggal. Ya kalau tahu tidak mau dia. Kalau tahu tidak mau. Saya belum siap gitu. Atau saya tidak mau naik angkutan ini. Engkau tidak mati. Baik, intinya kalau sudah berhubungan dengan kematian, itu kita meyakini bahwa ajal itu kalau sudah tiba maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Bahkan jika kita sembunyi di gedung yang sangat kokoh, walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun kita berlindung di gedung yang sangat kokoh, kalau kematian sudah tiba maka saatnya itu akan tiba. Bahkan sejak kita di dalam kandungan sudah Allah tetapkan bikat birizkihi wa ajalihi. Allah sudah menetapkan rizkinya dan juga ajalnya. Jadi Allah sudah menetapkan itu kapan kita akan meninggal dunia. Tidak ada kaitannya dengan kuburannya luas atau sempit. Tidak ada kaitannya kampung tersebut punya komplek pemakaman atau tidak punya komplek pemakaman. Berapa banyak kampung yang tidak punya komplek pemakaman juga banyak yang meninggal. Bahkan yang punya komplek pemakaman yang meninggal sedikit juga banyak. Lalu ada yang mengadakan tolak balak dengan mengadakan apa tadi? Yasinan dan tahlilan. Baik. Untuk dalam hal-hal yang semacam ini kalau kita tidak mengamalkan seperti itu. Tapi kalau ada orang yang mengamalkan, ya kita berlapang dada. Tetapi bagi kita tidak mengamalkan seperti itu. Kita cukup ketika ada orang meninggal dunia, yang bisa kita lakukan adalah kita yakini inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Kemudian apa lagi? Kita bisa bertakziah. Apalagi menyolatkan jenazahnya, kita bisa mendoakannya dan lain-lain. Itu ikhtiar secara syariat. Adapun ikhtiar secara ilmiah yang bisa kita usahakan, kalau ada orang sakit silahkan berobat, atau kalau mau berdoa silahkan berdoa minta umur panjang. Adapun menentukan satu amaliyah khusus untuk menolak supaya tidak mati dengan membaca surat Yasin dan tahlilan, maka itu bagi kita tidak melakukan seperti itu. Kalau kemudian ada yang lain yang berusaha menolak kematian dengan cara Yasin dan tahlil, itu adalah hak masing-masing, tetapi kita tidak melakukan seperti itu. Karena memang ketika kita mau beramal dalam konteks syariat, itu kita perlu tuntunan. Karena bagi kita meyakini man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal yang tidak ada tuntunannya, amal itu tertolak. Ya, maka yang bisa kita lakukan sebatas berdoa kepada Allah agar diberikan umur panjang. Adapun ada orang yang lain melakukan amaliyah yang seperti itu adalah hak mereka. Kita tidak mengamalkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.